Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mujafar Ahmad dengan NIM 2350191087 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kajian isolasi dan karakterisasi senyawa flavonoid dari tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu fitokimia, dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, MSI. Tanaman putri malu atau Mimosa pudica merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia dan mengandung berbagai metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan terpenoid. Tanaman ini telah digunakan secara tradisional untuk mengobati luka, diabetes, dan peradangan. Namun, penelitian yang ada umumnya masih terbatas pada ekstrak kasar dan screening awal, sehingga isolasi dan karakterisasi senyawa murni, khususnya flavonoid, masih perlu dikembangkan. Proses isolasi flavonoid melibatkan beberapa tahap, yaitu ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, hingga karakterisasi struktur menggunakan metode spektroskopi. Penelitian oleh Afham et al. Dan kawan-kawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa senyawa flavonoid berupa quercetin berhasil diisolasi dari Mimosa pudica melalui metode ekstraksi dan kromatografi. Hal ini menunjukkan pentingnya studi fitokimia untuk memahami teknik isolasi serta potensi pengembangan senyawa tersebut di bidang farmasi. Selanjutnya, kajian tumbuhan yang diisolasi. Klasifikasi tumbuhan putri malu adalah sebagai berikut. Pada jurnal Agil pada tahun 2021, kingdomnya yaitu Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, kemudian subfamilinya Mimosoideae, genusnya Mimosa, kemudian spesiesnya Mimosa pudicalin. Mimosa pudicalin merupakan tumbuhan herba yang tumbuh menjalar atau berbaring dengan tinggi sekitar 20-50 cm. Batangnya memiliki rambut halus dan duri kecil yang tersebar. Daunnya majemuk menyirip ganda dengan anak daun kecil berhadapan dan memiliki sifat menutup saat disentuh atau seismonasti. Bunganya berbentuk bongkol bulat berwarna ungu kemerahan, sedangkan buahnya berupa polong pipi beruas. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di tempat terbuka dengan paparan sinar matahari yang cukup. Kemudian aktivitas farmakologi flavonoid yang telah dilaporkan pada berbagai jurnal penelitian. Kemudian, yang pertama yaitu antioksidan, senyawanya quercetin. Flavonoid berperan sebagai penangkap radikal bebas atau free radical scavenger sehingga melindungi sel dari stres oksidatif. Kemudian yang kedua yaitu antidiabetik, senyawanya quercetin dan avicularin, menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian yang ketiga ada antibakteri. Senyawanya quercetin menunjukkan aktivitas terhadap bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis melalui kerusakan membran sel bakteri. Kemudian antiinflamasi, senyawanya quercetin dan luteolin menghambat mediator inflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6 sehingga mengurangi peradangan. Kemudian ada penyembuhan luka, senyawanya quercetin mempercepat regenerasi jaringan dan meningkatkan aktivitas antioksidan pada luka. Kemudian anti-ulkus, senyawanya quercetin dan luteolin melindungi mukosa lambung dengan meningkatkan aktivitas antioksidan dan menurunkan asam lambung. Yang terakhir ada antitumor, senyawanya quercetin berpotensi menghambat proliferase sel kanker melalui regulasi jalur sinyal sel. Metode isolasi flavonoid. Yang pertama ada persiapan sampel tanaman. Tahap awal adalah preparasi sampel di mana tanaman Mimosa pudica yang telah dikumpulkan di lapangan Stadion Utama Riau dikeringkan pada suhu ruang selama kurang lebih 3 minggu untuk mengurangi kadar air. Setelah kering, bagian herba tanaman digiling hingga menjadi serbuk halus. Proses ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan bahan sehingga kontak dengan pelarut menjadi lebih optimal saat proses ekstraksi. Kemudian
Yang kedua, proses ekstraksi. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol. 4.500 gram serbuk simplicia dimaserasi berulang kali hingga pelarut tidak lagi berwarna. Filtrat hasil maserasi kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak metanol kental. Yang ketiga, partisi, pemisahan berdasarkan polaritas. Ekstrak metanol yang diperoleh kemudian dipisahkan lebih lanjut melalui proses partisi menggunakan beberapa pelarut dengan tingkat kepolaran berbeda, yaitu N-heksana, kemudian diklorometana atau DCM, etil asetat, dan air. Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritasnya. Senyawa nonpolar akan larut dalam N-heksana, senyawa semipolar dalam DCM, sedangkan flavonoid bersifat polar cenderung terdistribusi dalam fraksi etil asetat. Kemudian yang keempat, fraksinasi dengan kromatografi vakum cair. Fraksi etil asetat kemudian difraksinasi menggunakan metode PLC. Pada metode ini digunakan silika gel sebagai fase diam dan pelarut sebagai fase gerak yang dielusikan secara bertahap dari nonpolar ke polar, dimulai dari N-heksana, campuran N-heksana, dan etil asetat. Etil asetat murni, campuran etil asetat dan metanol, hingga metanol murni. Proses elusi ini menghasilkan 7 gas fraksi yang dikumpulkan secara terpisah. Yang kelima yaitu ada pemurnian atau rekristalisasi. Dari hasil fraksinasi, hanya satu fraksi yang menghasilkan kristal yaitu fraksi kelima. Fraksi ini kemudian dimurnikan lebih lanjut melalui proses rekristalisasi. Proses rekristalisasi dilakukan dengan melarutkan senyawa dalam pelarut yang sesuai, kemudian didinginkan sehingga terbentuk kristal kembali yang lebih murni. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor dan memperoleh senyawa dalam bentuk murni. Kemudian yang keenam ada uji kemurnian. Kemurnian senyawa hasil rekristalisasi kemudian diuji menggunakan beberapa metode, yaitu kromatografi lapis tipis, penentuan titik leleh, dan high performance liquid chromatography atau HPLC. Kemudian yang ketujuh, karakterisasi senyawa. Tahap akhir adalah karakterisasi struktur senyawa menggunakan berbagai teknik spektroskopi, yaitu UV visible, FTIR, serta nuclear magnetic resonance atau NMR, baik H maupun C. Analisis ini bertujuan untuk menentukan struktur kimia senyawa secara lengkap. Selanjutnya ada identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Pengujian kemurnian dengan kromatografi lapis tipis. Pada pengujian ini, sampel hasil rekristalisasi ditotalkan pada plat silika gel GF254, kemudian dielusi menggunakan campuran N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa senyawa menghasilkan satu noda tunggal dengan nilai RF sebesar 0,7. Munculnya satu noda ini mengindikasikan bahwa senyawa yang diperoleh telah murni. Kemudian yang kedua, pengujian kemurnian dengan titik leleh. Selain KLT, pengujian kemurnian juga dilakukan melalui penentuan titik leleh menggunakan alat Fisher Jones Melting Point apparatus. Senyawa hasil isolasi berupa kristal kuning menunjukkan titik leleh pada rentang 242 sampai 244 derajat Celcius. Rentang titik leleh yang sempit, selisih kurang dari 2 derajat Celcius, menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Kemudian pengujian kemurnian dengan HPLC. Hasil analisis menunjukkan adanya satu puncak dominan pada kromatogram dengan waktu retensi sebesar 15,46 menit. Keberadaan satu puncak utama ini mengindikasikan bahwa senyawa yang dianalisis merupakan senyawa tunggal tanpa adanya kontaminan signifikan. Kemudian yang keempat yaitu analisis spektrofotometri visible. Analisis yang dilakukan melalui spektrofotometri UV visible menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki puncak serapan maksimum pada panjang gelombang 288 nanometer. Serapan ini mengindikasikan adanya sistem kromofor yang khas pada flavonoid, khususnya pada gugus benzoil yang terdapat dalam struktur flavonol. Pita serapan ini mencerminkan keberadaan cincin aromatik yang terkonjugasi dengan gugus karbonil yang merupakan ciri utama dari senyawa flavonoid. Kemudian yang kelima ada analisis spektrum FTIR. Hasil analisis spektrum FTIR menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi penting. Pita serapan lebar pada bilangan gelombang sekitar 3243 cm menunjukkan adanya gugus hidroksil
yang merupakan ciri khas flavonoid. Kemudian pada serapan pada 2946 dan 2835 menunjukkan adanya gugus CH alifatik. Selain itu terdapat serapan kuat yang menunjukkan adanya gugus karbonil dan mengindikasikan adanya ikatan rangkap CC aromatik. Dan yang terakhir serapan pada 1018 cm menunjukkan adanya gugus CO. Yang keenam yaitu analisis spektrum nuklir magnetic resonance atau NMR. Analisis struktur senyawa diperkuat dengan ada data spektroskopi NMR baik HNMR maupun CNMR. Pada spektrum HNMR terdapat sinyal pada singlet delta 12,47 ppm yang menunjukkan adanya gugus hidroksil pada posisi C5. Sinyal doublet pada delta 6,14 dan 0,36 ppm menunjukkan proton pada cincin A, H6 dan H8 dengan kopling meta. Sementara itu, sinyal pada delta 7,63, 6,84 dan 7,5 ppm menunjukkan proton pada cincin B, H2, H5 dan H6 dengan pola kopling orto dan meta yang khas. Berdasarkan keseluruhan data spektroskopi dan perbandingan dengan literatur, senyawa yang diisolasi teridentifikasi sebagai quercetin, yaitu senyawa flavonoid golongan flavonol dengan struktur 2,3,4 hidroksipenil 3,5,7 trihidrosikromen 4,1. Berikut daftar pustaka rujukan yang digunakan pada makalah dan presentasi kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.